Shalom, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam ibadah online PAR GKI Tamalan Rea. Nah, puji Tuhan, Tuhan boleh menyertai kita selama seminggu lamanya. Hingga pada sore hari ini kita ada sebagaimana ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan pada sore hari ini. Dan adik-adik di rumah tetap fokus, tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, saya persilahkan untuk berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian yang berkata, betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Semuanya dengan sikap doa ya, kita angkat pujian ini sama-sama. Surga, pada sore hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menolong kami dalam seminggu lamanya dalam berbagai kegiatan aktivitas yang telah kami lakukan. Dan pada sore hari ini Tuhan kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau hadir di rumah kami masing-masing melawat setiap adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Masih tetap semangat memuji Tuhan? Semua masih tetap berdiri ya. Kita angkat pujian ini sama-sama. Aku anak raja, engkau anak raja. Semuanya dengan penuh sukacita. Semua anak
kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita ulangi pujian kita. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya silakan duduk kembali. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Tante Elmi. Namun sebelumnya itu, sambil persembahan dijalankan, kita akan sama-sama nyanyikan pujian yang berkata, Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Kita ulangi pujian kita adik-adik, silakan berdiri. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Silakan Tante Elmi untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Filipus, sang misionaris dan martir. Siapakah Filipus? Filipus adalah salah satu dari ke-12 rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus. Pada saat hari Pentakosta, Filipus juga turut ada di sana dan menerima Roh Kudus. Pada saat penganiayaan jemaat mula-mula setelah Stefanus meninggal sebagai martir, orang-orang Kristen melarikan diri dari Yerusalem pergi kemana-mana mengabarkan berita kesukaan tentang Yesus. Filipus misalnya pergi ke kota Samaria dan bercerita tentang Kristus kepada orang-orang di sana. Karena mujizat-mujizat yang dilakukannya, banyak orang mendengarkan pemberitaannya dengan penuh perhatian. Banyak roh jahat diusir dari orang-orang yang kerasukan, dan mereka keluar dari orang-orang itu sambil menjerit-jerit. Banyak orang yang lumpuh dan timpang disembuhkan. Maka besarlah sukacita orang di kota itu. Di situ tinggallah seorang bernama Simon. Selama bertahun-tahun ia mempraktekkan ilmu sihir. Ia sangat berpengaruh dan sombong karena keajaiban-keajaiban yang dapat dilakukannya. Rakyat Samaria bahkan menganggap dia sebagai Mesias yang diutus oleh Tuhan.
Tetapi sekarang mereka percaya akan pemberitaan Filipus bahwa Yesuslah Mesias. Demikian juga mereka percaya akan pengajarannya tentang kerajaan Allah. Banyak orang dibaptiskan, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian Simon sendiri juga percaya, lalu dibaptiskan, dan sejak itu ia selalu menyertai Filipus. Ia takjub melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Filipus. Ketika para rasul yang tinggal di Yerusalem mendengar bahwa orang-orang Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, mereka berdoa bagi orang-orang Kristen baru itu, memohon supaya Roh Kudus turun ke atas mereka, sebab tidak seorang pun di antara mereka telah menerima Roh Kudus. Mereka baru dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus saja. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan mereka ke atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka pun menerima Roh Kudus. Tetapi ketika Simon melihat bahwa Roh Kudus dikaruniakan pada waktu kedua rasul itu meletakkan tangan ke atas kepala orang, ia menawarkan uang kepada mereka untuk memperoleh kuasa itu. Simon berkata, "Berilah saya kuasa itu, supaya kalau saya meletakkan tangan ke atas orang, mereka menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus menjawab, "Binasalah uangmu bersama-sama dengan engkau, karena engkau mengira karunia Allah dapat dibeli dengan uang. Engkau tidak dapat mengambil bagian dalam hal ini, karena hatimu tidak benar di hadapan Allah. Bertobatlah hai Simon dari kejahatan ini dan berdoalah. Semoga Allah masih bersedia mengampuni pikiranmu yang jahat itu, sebab aku melihat ada perasaan iri dan dosa di dalam hatimu." "Doakanlah saya," kata Simon, "supaya hal-hal yang mengerikan itu jangan sampai menimpa saya." Setelah bersaksi dan berkhotbah di Samaria, Petrus dan Yohanes kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah di beberapa kampung di Samaria untuk mengabarkan berita kesukaan kepada orang-orang di situ. Tetapi pada suatu ketika, seorang malaikat menampakkan diri kepada Filipus. Ia membawa pesan dari Tuhan kepada Filipus untuk pergi ke sebelah selatan kota Yerusalem, yaitu jalan dari kota Yerusalem menuju ke kota Gaza. Setelah mendengarnya, Filipus pun segera melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu tanpa banyak bertanya apalagi membantah. Di tempat yang Tuhan perintahkan kepada Filipus itu, ia bertemu dengan seorang Etiopia yang adalah seorang sida-sida atau pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Orangnya berkulit hitam ya. Orang itu baru pulang dari Yerusalem untuk beribadah. Sambil duduk di atas keretanya, orang itu membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekatinya dan berkata, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Sida-sida itu menjawab, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Kemudian sambil melanjutkan perjalanan, Filipus pun mengajarkan kepadanya tentang Tuhan Yesus. Melihat
ada air, orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta. Lalu keduanya turun ke dalam air dan Filipus membaptis dia. Setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Namun ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita karena telah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ternyata Filipus dibawa oleh Roh Tuhan ke Asdod, dan mulai dari daerah itu ia memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Shalom anak-anak yang kekasih. Tadi seru sekali ya. Kalian semua bagaimana? Sudah menyaksikan film klip tentang Filipus sang misionaris dan martir? Nah, hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ya. Tadi diceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Filipus. Hari ini kita mau kenalan dengan Filipus ya. Minggu lalu kita tidak ketemu, tetapi 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang sang martir. Masih ingat siapa nama sang martirnya? Betul sekali, Stefanus. Stefanus adalah salah satu orang yang memberitakan Injil dengan berani, dan dia disebut martir pertama. Luar biasa. Hari ini kita akan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Filipus. Filipus adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus. Nah, Tante Elmi mau kasih tahu ya, kenapa sih Rasul Filipus disebut sebagai misionaris? Anak-anak harus tahu ya, arti misionaris. Misionaris adalah orang yang memberitakan Injil kepada orang-orang lain yang mungkin asing buat mereka, yang belum pernah mendengar tentang Injil. Ya, Tante Elmi ulang. Misionaris adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang, bahkan orang-orang yang tidak mereka kenal, yang belum pernah mendengarkan Injil. Nah, Filipus dikatakan memberitakan Injil kepada orang-orang di Samaria. Anak-anak harus tahu, orang-orang Samaria itu orang-orang yang tidak dianggap. Pada zamannya Tuhan Yesus hidup ya, mereka dianggap orang yang tidak diperhitungkan. Mereka bukan asli Yahudi soalnya, sudah campuran ya. Dan orang-orang Samaria yang mendengar berita tentang Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Rasul Filipus, mereka bersukacita, ya kan? Karena mereka mendengar berita sukacita tentang keselamatan di dalam Yesus, bahwa Tuhan Yesus juga sudah mengasihi mereka dan rela mati supaya orang-orang diselamatkan. Filipus bukan hanya memberitakan Injil hanya sampai di Samaria anak-anak, tetapi kepada orang-orang Yunani, orang-orang Syria, bahkan orang-orang Frigia. Mereka orang-orang yang tidak diperhitungkan pada masa itu. Tetapi Injil kerajaan Allah harus diberitakan kepada seluruh manusia. Dan Injil adalah berita sukacita. Nah, anak-anak, Tante Elmi mau memberitahu kenapa ya Rasul Filipus disebut sebagai misionaris. Tadi kan kalian sudah lihat, kalau dia sebagai misionaris, dia memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain yang bukan bangsa Yahudi. Tetapi kenapa dia disebut sang martir? Anak-anak, kisahnya juga akhir hidupnya menyedihkan. Hampir sama dengan Stefanus. Stefanus meninggal karena memberitakan Injil dengan cara apa? Dilempari batu, dirajam batu ya. Nah, Rasul Filipus meninggal dan
Menurut sejarah dikatakan dia meninggal dalam keadaan disalib terbalik. Wah, ingat waktu Tuhan Yesus disalib, kepalanya di atas, kakinya di bawah. Tetapi Filipus dikatakan dia meninggal dalam keadaan disalib terbalik. Berarti kepalanya yang di bawah, kakinya yang di atas. Nah, itulah yang terjadi dengan Rasul Filipus. Tetapi dia tidak takut, anak-anak. Dia berani, dia luar biasa. Kenapa? Roh Kudus yang memberikan Rasul Filipus kekuatan. Nah, ada 3 hal yang Tante Elmi mau bagikan kepada anak-anak hari ini. Teladan apa ya yang kita bisa ambil dari seorang Rasul Filipus, sang misionaris dan sang martir? Hal yang pertama, anak-anak, karena dia dikatakan misionaris, semua teladan yang dia berikan kepada kita itu teladan dalam memberitakan Injil. Yang pertama, Rasul Filipus memberitakan Injil dengan berani. Dia tidak takut. Meskipun dia harus bertemu dengan orang-orang Samaria. Meskipun dia harus bertemu dengan orang Yunani yang bukan Yahudi. Meskipun dia harus pergi memberitakan Injil kepada orang-orang di Syria dan orang Frigia yang bukan sebangsanya. Bisa jadi terjadi hal-hal yang mengerikan waktu memberitakan Injil kepada bangsa lain. Karena bangsa lain punya kebiasaan yang berbeda dengan bangsa Yahudi. Tetapi Rasul Filipus berani. Dia tidak takut kepada bangsa-bangsa lain. Dia tidak takut kalau harus nanti disiksa. Dia tidak takut. Karena dia percaya Roh Kudus memberikan kekuatan. Anak-anak, ayo kita melatih diri kita untuk berani bersaksi bahwa saya ini mengasihi Tuhan. Mari latih diri kita berani bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamatku. Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan saya mau orang-orang lain juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bersaksilah bagaimana Tuhan Yesus sudah mengasihi kalian. Bersaksilah bagaimana Tuhan Yesus memelihara kalian. Bersaksilah bagaimana Tuhan Yesus memberkati kalian. Harus berani ya, harus bangga menjadi anak Tuhan. Nah, hal yang kedua, Rasul Filipus memberitakan Injil dengan setia. Loh, kok bisa ya? Dia dikatakan memberitakan Injil dengan setia. Iya, dia menggunakan waktunya untuk memberitakan Injil meskipun tidak ada yang menyuruh. Meskipun tidak ada yang lihat dia. Dia punya keyakinan. Buktinya, waktu dia memberitakan Injil kepada orang-orang di Samaria, tidak ada rasul lain yang menemani, bukan? Karena rasul-rasul lain masih ada yang tinggal di Yerusalem. Nah, dikatakan di situ dia berani meskipun dia satu-satunya rasul, ya, tetapi dia tetap berani. Anak-anak, ayo, meskipun tidak ada Tante Elmi yang lihat kalian, meskipun tidak ada papa mama yang lihat kalian atau guru sekolah minggu yang melihat kalian, tetaplah setia menjadi anak Tuhan. Tetaplah setia untuk melakukan hal-hal yang Tuhan suka. Tetaplah setia melakukan hal-hal yang baik. Jujur, ya, taat kepada orang tua. Mulai masuk sekolah kan? Kalau ada tugas nggak usahlah disuruh-suruh. Belajarlah mengerjakan tanpa disuruh. Ya, itu namanya kita belajar setia. Ya, setia meskipun tidak ada yang suruh, tidak ada yang lihat. Mengerjakan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan. Apapun yang kita lakukan, ingat, kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk Tante Elmi, bukan untuk guru sekolah minggu lain, bukan untuk papa mama, bukan untuk guru, tetapi kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Ya, hal yang ketiga, teladan hidup dari Rasul Filipus. Rasul Filipus memberitakan Injil
dengan taat. Ingat, lihat waktu seorang malaikat menemui Rasul Filipus. Rasul Filipus disuruh ya ke satu jalan karena dia akan bertemu dengan seseorang. Nah, di dalam cerita itu, apakah Rasul Filipus membantah? Tidak. Apa yang diperintahkan oleh malaikat, dia lakukan. Nah, anak-anak luar biasa ya. Rasul Filipus adalah seorang yang taat. T-A-A-T. T-A-A-T. Dia taat melakukan kehendak Tuhan. Tante Elmi rindu anak-anak semua, meskipun kita harus berpisah, tidak bisa bertemu dalam setiap ibadah sekolah minggu, tetapi Tante Elmi berharap dimanapun kalian berada, kalian harus menjadi anak-anak yang T-A-A-T, ya, anak-anak yang taat, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada orang-orang yang lebih dewasa dari kalian, tetapi taat dalam melakukan hal yang benar, bukan taat dalam melakukan hal yang salah. Jangan disuruh pergi ngambil barang orang nanti diambil, nggak boleh ya. Jangan disuruh melakukan hal yang nakal, dibuat, nggak boleh. Jangan disuruh temannya, ayo lawan kok dia, dilawan, nggak boleh ya. Kita harus taat dalam melakukan kebenaran ya. Lakukan apa yang benar seperti Rasul Filipus. Karena dia taat, apa yang terjadi? Ingat tadi ceritanya, kasih tahu ada sida-sida dari Ethiopia akhirnya menerima Tuhan Yesus, bahkan dibaptis. Luar biasa kan? Itu artinya Tuhan Yesus mengasihi semua bangsa. Entah itu bangsanya orang kulit putih, orang kulit coklat kayak Tante Elmi ya. Ada yang kulitnya kuning ya. Terus ada yang kulitnya merah seperti orang-orang Australia merah ya. Ada yang kulit hitam seperti tadi sida-sida dari Ethiopia, dan seperti orang Papua ya, orang Afrika. Mereka semua dikasihi Tuhan, bukan? Semua bangsa harus mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Semua bangsa harus diselamatkan. Itu sebabnya anak-anak, mari kita latih diri kita. Kemanapun kita pergi, kita harus menjadi terang. Ingat lagunya, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Kemanapun kita pergi, kita harus menjadi terang, menjadi pemberita Injil, menjadi saksi Kristus ya. Seperti siapa? Rasul Filipus yang kita pelajari hari ini. Ingat apa gelarnya? Dia digelari sebagai sang misionaris dan martir. Dia berani, dia setia, dan dia taat. Anak-anak, Tante Elmi mau tanya, siapkah kalian menjadi anak-anak yang seperti Rasul Filipus? Yang berani, yang setia, dan yang taat? Tante Elmi berharap kalian siap ya. Roh Kudus yang akan memampukan kalian. Nah, waktunya kita akan belajar untuk ayat hafalan. Tapi sebelum Tante Elmi kasih ayat hafalan, anak-anak, kita mau lihat teman-teman kalian dulu ya, yang sudah menghafal ayat hafalan dari rumah. Dipersilakan. Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. 1 Petrus pasal 4
Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang setia. Kayaknya hampir tiap minggu mereka memberikan videonya ya. Luar biasa. Terima kasih untuk Ivena, Laura, JJ, dan Jack. Tante Elmi harap yang lain juga ya. Oke, nah hari ini ayat hafalan kita. Siap-siap untuk anak kelas kecil dulu. Anak kelas kecil, ayat hafalan kalian diambil dari Markus 13 ayat 10. Markus 13 gini aja ya. Markus 13 ayat 10. Bunyinya, tetapi Injil harus diberitakan. Ulangi ya. Tetapi Injil harus diberitakan. Gampang ya. Nah, sekarang untuk anak tengah dulu ya. Anak tengah kali ini berbeda dengan anak kelas besar. Anak tengah ayat hafalannya diambil dari Markus, sama-sama Markus ya. Tetapi Markus 16 ayat 15b. Markus 16 ayat 15b. Ini ayatnya. Oke? Tolong dibaca baik-baik supaya minggu depan juga ya bisa menghafal lagi. Nah, sekarang giliran anak besar. Anak besar ayat hafalannya diambil dari Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Oke? Silahkan, bunyinya ada di sini. Bunyikan sama-sama. 1, 2, 3. Oke. Nah, anak-anak, itu semua ayat hafalannya. Nah, sekarang waktunya Tante Elmi akan kasih kuis. Siap? Kuisnya tidak banyak-banyak kok seperti biasa. Kuisnya gunanya untuk apa? Mengingatkan kalian. Betul tidak kalian sudah mendengar dan menyimak firman Tuhan hari ini dengan baik? Oke, hari ini Tante Elmi tidak bersama-sama dengan Bobby. Bobby sedang menyaksikan sekolah minggu juga bersama-sama kalian ya. Jadi hari ini Tante Elmi sendiri ya. Nah, soal yang pertama dengar baik-baik. Nah, apa julukan dari Rasul Filipus? Apa julukan yang diberikan kepada Rasul Filipus? Oke, soal yang kedua. Apa arti misionaris? Apa arti misionaris? Nah, soal yang ketiga. Kisah kita, cerita hari ini diambil dari mana? Ya. Cerita hari ini diambil dari kitab mana? Oke, soal yang keempat. Tadi disebutkan bahwa Rasul Filipus memberitakan Injil ke satu tempat berdasarkan Kisah Rasul 8. Nah, di dalam Kisah Rasul 8, Rasul Filipus memberitakan Injil di mana ya?
soal yang kelima. Bagaimana cara Rasul Filipus meninggal? Dengan kata lain, Rasul Filipus akhir hidupnya bagaimana? Meninggal dengan apa? Dengan cara apa? Nah, soal yang keenam, ini yang terakhir. Soal yang keenam, Rasul Filipus memberi kepada kita 3 teladan. Dalam memberitakan Injil dikatakan dia berani, dia setia. Yang ketiga apa ya? Oke, anak-anak, bagaimana? Soalnya gampang-gampang kan? Dan Tante Elmi berharap kalian selalu ingat. Hari ini kita sudah belajar tentang Rasul Filipus yang memberi teladan yang luar biasa dalam memberitakan Injil. Itu sebabnya dia disebut sang misionaris. Nah, Tante Elmi berharap kalian akan terus memberitakan Injil dengan setia, memberitakan Injil dengan berani, dan memberitakan Injil dengan taat. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selanjutnya, kalian akan ditemani oleh Kak Novi, dan terima kasih juga untuk Kak Ika yang sudah memimpin kita dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik, wah tetap setia ya dalam mengikuti ibadah PAR GKII Taman Andrea. Nah adik-adik, saat ini kakak akan memberikan beberapa pesan buat adik-adik yang ada di rumah. Dan tidak bosan-bosannya kakak menyampaikan kepada adik-adik. Yang pertama, pesan kakak yang pertama, kakak berharap semua adik-adik yang ada di rumah boleh tetap setia dalam mengikuti ibadah PAR GKII Taman Andrea. Meskipun saat ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi kakak yakin dan percaya itu tidak akan mengurangi sukacita kita dan semangat kita untuk terus memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Nah adik-adik, pesan kakak yang kedua, adik-adik harus senantiasa mengucap syukur. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Mau kita sedih, mau kita susah, atau mau kita lagi senang, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, selanjutnya pesan kakak yang ketiga, selain mengucap syukur, adik-adik juga harus senantiasa rajin bertekun di dalam doa. Nah, maupun apapun yang kita lakukan adik-adik, kita mau bangun pagi, kita mau makan, kita mau keluar, kita harus tetap senantiasa berdoa. Karena kita tahu bahwa ketika kita bersyukur, ketika kita berdoa, Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita. Nah, jadi adik-adik jangan lupa ya, adik-adik harus tetap setia dalam melayani Tuhan. Adik-adik harus senantiasa bersyukur, dan adik-adik harus senantiasa rajin berdoa. Baiklah adik-adik, jangan lupa adik-adik harus juga tetap menjaga kesehatan kita agar terhindar dari segala sakit, penyakit, dan virus-virus apapun itu. Nah baiklah adik-adik, mungkin ini saja yang pesan yang boleh kakak Novi sampaikan pada hari ini. Kiranya boleh memberkati setiap adik-adik yang mendengar. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau berdoa, adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan sudah memberkati, menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah sekolah minggu ini, anak-anakmu boleh semakin dikuatkan, anak-anakmu boleh semakin bertumbuh di dalam iman dan pengharapan mereka hanya kepada Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anakmu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, dalam pendidikan mereka, dalam masa liburan mereka, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi mereka.
Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan setiap kedua orang tua dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami juga mau berdoa menyerahkan setiap guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga, melindungi, memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan biarlah mereka senantiasa tetap dipakai oleh Tuhan untuk melayani anak-anak Parmu dimanapun berada. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menjamah, Tuhan Yesus yang akan memulihkan bangsa dan negara kami, khususnya kota di mana kami berada saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan segala hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan senantiasa membimbing dan menjaga setiap kami. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Kami menutup ibadah sekolah minggu kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.